eh, di gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Oke, kita masuk ke nomor 16 ya. Gelombang bunyi. Seutas senar gitar memiliki panjang 65 cm dan bermasa 16 gram. Kedua ujung senar dijepit sehingga menghasilkan tegangan sebesar 600 Newton. Yang ditanya adalah frekuensi nada keempat yang dihasilkan adalah. Oke, di sini kalau ngomongin senar gitar berarti ini berkaitan dengan dawai. Nah, dawai dia memiliki panjang. L-nya dia 65 cm, masanya 16 gram, kemudian tegangannya 600 Newton. Yang ditanya adalah frekuensi nada keempat. Sebenarnya ini salah ya. Harusnya nada atas keempat. Berarti F4 itu berapa? Oke. Nah, sebelumnya berarti kita harus tahu ya, rumus F didawai. Rumus frekuensi didawai, Fn. Sudah ingat dong rumus frekuensi didawai apa, Nak? Akar, apa Bu? F, frekuensi. Oh. Ya. N per TE. N plus N plus 1 per 2 kali V kali L. V per L. V per L. L-nya sudah ada, betul? Oke, sudah ada L-nya. V-nya yang belum ada adalah V-nya. V, rumus V didawai. Akar F kali L per M. Per M. Oke, kita cari V. V-nya berarti 600, masanya L-nya 65 cm, berarti kita ubah ke meter, jadi 0,65, kemudian masanya 16 kali 10 pangkat min 3. Kenapa min 3? Karena dari gram diubah jadi kilogram. Oke. Dapat berapa, Nak? Kalau nanti soalnya bagus ya, jadi nggak perlu kalian pakai kalkulator. 600 kali 0,65. Nah, sekarang ini angkanya. Konsen saya ketemunya gede, Bu. Ya, jelek kan angkanya? Iya. Akar, Bu, jadi ya, jadi 390. 600 dikali 0,65 jadi 390. Terus dibagi 16 kali 10 pangkat min 3. 0,65 dibagi 16 24 ya. 24,3 kali 24,375, Bu. 375 ya, 3,8 aja deh, kita bulatkan. Ini. Nah, baru nanti dimasukkan ke sini. I-nya jelek. Oke, kita akarkan. Kita coba akarkan. Biar dapat akar. 24. Berarti kita ubah dia menjadi akar berapa nih? 2,4 ya. 2,4 aja. Akar 2,4 kali 10 pangkat 4. Berarti akar 2,4 itu 1,5. 1,5 akar dari 10 pangkat 4 adalah 10 pangkat 2. Ini Bukannya meter. 1,2 ya, Bu? Bukannya 1,2. Ibu dapatnya 1,5 ya? Oh. 2,4. Benar nggak? Apa Ibu yang salah? Ya. Iya, betul. Sip, berarti kita masukkan ke sini F4 sama dengan N-nya adalah 4 tambah 1 per 2, V-nya 1,5 kali 10 pangkat 2, kemudian L-nya 0,65.
Nada atas keempat artinya N-nya dia 4. Nada atas ketiga artinya N-nya dia 3. Nada atas ke-1 dia N-nya 1. Tapi kalau ngomongin nada dasar, nah baru N-nya adalah 0. Berarti ini 5/2. 5/2, 1,5 dibagi 0,65. Berarti 1,5 dibagi 0,65. 2,3 2,3 kali 10 Jadi pangkat 5. Oh, ya. Kali 5 kali 5 bagi 2. Berarti frekuensinya 576 ya. Hertz. Ya, nanti silahkan dihitung lagi pakai kalkulator ya kalau misalnya salah di hasil perhitungan. Itu nomor 16. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, jadi Bu, nada yang keempat itu jadi nada atas keempat? Iya. Nada atas keempat. Bukan jadi nada atas ketiga? Nah, ini kan ada keempat. Kalau misalnya dia jadi nada atas ketiga, berarti ini ada keterangan nada harmonik. Frekuensi harmonik nada keempat. Nah, ada tulisan harmonik. Jadi sebenarnya memang gak masuk dia, gak masuk kemana-mana gitu. Frekuensi harmonik nada keempat, nah berarti itu N-nya 3. Kalau frekuensi nada atas keempat, berarti N-nya 4. Tapi udah Ibu betulkan nanti di soal. Jadi kalau kalian ketemu nanti di soalnya, itu ada tulisan harmonik, frekuensi harmonik nada ke-3, artinya dia N-nya berapa? 2. Ya, 2. Kayak gitu. Ya, bedanya harmonik sama nada atas. Sip. Ada lagi? Ada lagi? Kah? Mau dihapus khususnya. Oke, ada lagi? Tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut di nomor 17. Nomor 17, satu sumber bunyi pada jarak 4 meter menghasilkan taraf intensitas 60 desibel. Apabila 10 sumber bunyi tersebut berada pada jarak 40 meter, pendengar akan mengalami, ini uraiannya panjang sih, apa namanya, ini Bu ambil dari LKS, dan jawabannya itu apa ya? Kurang 10. Nggak, jawabannya itu kalimat gitu loh, bukan angka. Nah, nanti Ibu ubah paling ke dalam bentuk angka. Nah, jadi sekarang kita mencari taraf intensitas ya. TI. Taraf intensitas yang di sini diketahuinya jarak. Diketahuinya jarak. Sehingga kita ngambil taraf intensitas yang ada jaraknya. TI plus, apa rumusnya? Plus R bukan, Bu? 10 log. Oke. R1 ya? R1 R2 terus? 2 kuadrat. Oke. Nah, ini TI-nya kan ada 2. Ini TI1, ini TI2. TI1 itu menunjukkan di jarak R1. TI2 itu menunjukkan di jarak R2 gitu. Nah, ini kalau di TI1 4 meter gitu ya. Kalau kita cari 4 meter itu 60 desibel. TI1-nya udah ada. Nah, kalau di jarak 40 meter, TI2-nya itu jadi berapa sih gitu. Taraf intensitasnya itu berubah jadi berapa sih si satu benda itu gitu. Maka rumusnya TI2 60 plus 10 log, ini 60 desibel, TI1, R1-nya 4, R2-nya 40 kuadrat. Jadi TI2 sama dengan 60 plus 10
log 40 dibagi 100 dibagi 4 bagi 40 1/10 ya. Iya, Bu. Berarti TI2 60 plus 10 log 1/10 1/100. Berarti per 100. 10 pangkat min 2. Oke. Nah, TI2-nya jadi 60 10 min 2. Berarti 60 plus 10 log 10 pangkat min 2. Berarti min 2 ya. Jadi 60 min 10 kali min 2. Kita ambilnya pangkatnya aja ya. Min 2. Jadi min 20. Jadi 40. Ini TI2. Nah, pada jarak 40 meter, apabila 10 sumber bunyi tersebut berada pada jarak 40 meter, pendengar akan mengalami. Nah, akan mengalami apa pendengar gitu kan? Ada 10 tapi sumber bunyinya, bukan 1. Sedangkan yang ini itu masih ngomongin ada 1 jumlah sumber bunyinya gitu. Cuman perbedaannya jarak gitu. Oke, berarti kita ngambil rumus yang jumlah. Apa rumusnya yang jumlah? TI. TI TI. sama TIN dengan sama Yep. dengan mhm, TIN plus TI. TI plus TI1 10 log. plus Iya, TI 10 1. log ya. Log N ya. N. Ya, Oke. 10 N. Berarti TI10 sama dengan TI1. TI1 itu yang ini ya, yang dia udah berubah jarak. 40 tambah 10 log N. Berarti 10 log 10. Oke, TI10-nya jadi 40. 10 log 10 berapa? 10. No. Log 10. 1. Oh, Ya. log 1. Iya, log 10. dia pangkat 1. Jadi dia 1. Berarti TI10 50 desibel. Berarti pendengar akan mengalami apa? Awalnya dia 60 desibel, akan dikurangi ya berarti. Pengurangan. Dia lebih kecil taraf intensitas yang didengarnya. Gitu. Karena sumber bunyinya, walaupun sumber bunyinya ada 10, tapi jaraknya dia jauh gitu. Berarti kita Pengurangan. TI2-nya dulu ya, Bu ya, itu rumusnya. Iya, betul. Cari dulu taraf intensitas di jarak 40 meter. Beres Oh, cari taraf intensitas di jarak 40, baru kita cari taraf intensitas di jarak yang lebih di jumlah ya, di jumlah sumber bunyi yang lebih banyak. siap, Bu. Gitu. Oke. Nomor 18. Oke, nomor 18 ini Ibu anggap sebagai soal bonus ya. Gelas anggur, harusnya jangan gelas anggur ya. Tiba-tiba pecah ketika terjadi dentuman keras. Peristiwa ini dapat terjadi karena Bukannya E ya, Bu. resonansi. Sip. Ben. Oke. Si. Ya. Bu, bentar, Bu. Jawabannya mau Bu, ya? Apa? Tadi yang nomor 17. 17 jawabannya 50 desibel. Oh. Nanti. Nah, sekarang pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup itu kan kayak gini ya bentuknya. Gini ya. Ini terbuka. Ini nah, ini pipa organa tertutup. Nah, astagfirullah, salah gambar. Nah, kayak gini ya. Oke, kita lihat gimana rumusnya. Rumusnya, pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup memiliki panjang 50 cm, berarti L-nya. L-nya 50 cm ya. Apabila cepat rambat bunyi, berarti V-nya ya. V-nya 340 meter per second,
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Oke, yang ditanya pertama adalah frekuensi nada atas kedua. Frekuensi nada atas kedua. Berarti kita harus tahu rumus frekuensi. Rumus frekuensi di pipa organa tertutup. Fn sama dengan 2N. N plus 1/4 kali. Dan plus 1/4 kali VL. oke. V per Sip. L. Kalau nada atas kedua, berarti N-nya berapa? 2, Bu. Berarti 2. Berarti 2 kali 2 tambah 5/4. 1/4. V-nya 340, L-nya 20. 50. 50. 50 ubah ke 50 ubah ke bentar berarti 5. 0,5. 5/4 ya. 5/4 5/4 dikali 100. 1/2 kali 680 ya. 170, Bu. 140. 170. Enggak deh, enggak 170 lah, 340 dibagi 680. ya, 600. 4. Sorry. 680 bagi 4 ya. 170. Ya, 170. 170. 170 kali 5. 850. 850. Berarti F2 benar. Dah, 1. Jumlah perut nada atas kedua. Nah, ini adalah frekuensi dasar. Frekuensi dasar atau nada dasar ya, nada dasar. Nah, di nada dasar itu antum akan menemukan satu perut ya, ini perutnya, satu perut, satu simpul. Ini di pipa organa tertutup. Oke, nah ketika kita ke nada atas pertama, nada atas pertama kayak gini. Nah, gambarnya jadi kayak gini. Nah, ini simpulnya yang pertama ya, nada atas dasar, ditambah ini simpul, ini perut. Jadi ternyata satu perut itu ditambah, satu perut tambah gitu. Jadi di nada atas pertama itu jumlah perutnya jadi 2 perut, 2 simpul. Nah, di nada atas kedua, kedua itu gambarnya berubah menjadi seperti ini. Ada berapa perut ini? 1, 2, 3. Ini nada atas kedua. 3 perut. Ada 1, 2, 3. 3 simpul. Gitu. Nah, di sini ditanya jumlah perut nada atas kedua. Ada 2. Betul atau salah? Salah. Ya. Salah. Ya, salah. Kenapa, Bu? 3. Karena jumlah perut nada atas kedua ada berapa di sini? 3. Di sini tulisannya 2. Oh iya, Ding. Iya. Sekarang Iya. simpul. Simpul nada atas keempat. Kira-kira kalau nada atas kedua itu 3 perut, 3 simpul. Kalau nada atas keempat, benar nggak 5 simpul? Benar. Betul, Bu. Betul. Yep. Betul. Betul. Gitu. Kemudian panjang lombang saat nada dasar 140 cm. Panjang lombang saat nada dasar. Oke, ini kata kuncinya saat nada dasar. Yang ditanya panjang gelombang, lambda. Berarti kita harus tahu dong frekuensi dasar. Nah, oke. Sebenarnya tinggal F. Berarti pakai rumus yang Ya. 2N plus 1 itu, Bu. Ya, betul. Pakai 2N plus 1 berarti apa? F0. 2 kali 0 tambah 1/4 V per L ya. Kalau F0 berarti 1/4 VL 1/4 340 0,5 berarti 170 Hz. Ini frekuensinya. Yang ditanya lambdanya. Rumus lambda itu V per F. Berarti 340 per 170. Jadi 2. Satuannya apa? Meter. Kenapa meter? Karena cepat rambatnya meter per second. Jadi lambdanya meter. Sedangkan di sini jawabannya 140
cm. Benar nggak? Berarti Enggak. Berarti salah Bu, nomor Salah. 4 ya. Yap, salah. Jawabannya hanya 1 dan 3. 1 dan 3. Ya. Oke, Bu. Oke, sip. Next. Bu, Ya, belum paham yang kata tadi, yang kata nada atas pertama itu. yang ini. Yang gambar-gambar itu. Ya. Ya, di nada atas pertama, dia ada satu perut. Kayak gini gambarnya, ini perutnya. Ada satu simpul. Oke, jadi bentuknya kan gini doang kalau nada atas. Nah, jadi ini ditahan karena pipa organanya tertutup. Makanya di sini bentuk simpul, di sini perut. Satu perut, satu simpul. Gitu. Itu nada dasar ya. Ini di nada dasar. Nah, di nada atas ya. Bu, kalau itu kan pipa organa tertutup, Bu. Kan jumlah perut nada atas, misalnya nada dasar itu nada dasar itu satu simpul, satu perut. Kalau pipa organa terbuka sama aja, Bu. Pipa organa terbuka, lihat gambar pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka sama nggak bentuknya? Dia kayak Beda, gini Bu. bukan bentuknya. Nah, gini kan? Gini kan? Bentuknya ada satu simpul, ada berapa perut? Ada berapa perut? 1, Bu. Ini 1. Yang ini? 2. Iya, ada 2 perut. Ada 2 perut, ada 1 simpul. Oh, Dasarnya. Pipa organa terbuka. berarti kalau ngitung perut sama simpul itu dilihat dari gambarnya aja ya, Bu ya? Iya, betul, memang. Nanti Sama nanya, Bu. Oke. Ini berlaku universal kah? Jadi Iya. semua yang tertutup pasti kayak gini, semua yang terbuka pasti kayak gitu. Betul, universal. Universal. Karena yang tertutup pasti dia selalu ada penghalang di depannya, dan dia yang tertutupnya seperti itu. Berarti selalu nada dasarnya ada segini, selalu nada keduanya ada segini, Iya. nada ketiga ada segini, semuanya. Oke. Ya, semuanya. Oke, jadi kayak gitu, Ilham. Kita lanjut ya ke pertanyaan Ilham. Nah, ini ketika dia nada dasar kayak gini. Nah, ketika nada atas pertama, dia gelombangnya itu bertambah setengah lambda. Nah, jadilah seperti ini yang dibentuk. Ada berapa perut? Oh, ada 2 perut. 1, 2. Jadinya ada 2 perut. Simpulnya jadi ada berapa? Ada 1, 2. Ada 2 simpul. Gitu. Nanti kalau antum pakai yang terbuka juga sama. Dia tambah 1 perut, tambah 1 simpul, tambah setengah lambda. Kalau antum mau gambar ya, kalau ini. Polanya itu sama. Nambah 1 perut, nambah 1 simpul, gitu. Cuman beda memang, makanya harus ngeh di gambar awalnya aja. Kalau antum cukup ngeh di nada dasar, ke nada atas pertama, kedua itu bisa. Oke, sampai sini Ilham cukup? Halo? Oke, sip. Nah, kita, oke, yang lain. Silakan ada yang tanyakan dulu. Barangkali ngebut banget. Kalau tidak ada, lanjut. Nah, mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per second. Sambil membunyikan sirine pada frekuensi 400 Hz. Oke. Mobil pemadam kebakaran, berarti mobil pemadam kebakaran itu adalah sumbernya ya, sumber bunyi. Cepat rambat bunyi di udara 300 meter per second. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirine pada frekuensi berapa? Mendengar, ini kata kunci mendengar frekuensi sirine. Berarti yang ditanya adalah FP. Rumus efek Doppler adalah FP F plus minus FP plus minus plus minus VP ya. Lanjut. plus I plus minus PS Kali frekuensi. Yap, betul. Frekuensi sumber. V-nya berapa?
Ini kan? 300, Bu. Yap, 300. Nah, sekarang kita sebelum kita masukkan angka-angkanya, kita lihat dulu. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak. Oke, kita punya 2 kriteria ya. PS, ingat, PS positif atau negatif? Positif. Positif. Apanya yang positif? Oh. P. Ingat, kata kuncinya P. Jadi yang positif adalah PP-nya. Pendengar mendekati sumber. SP. Kata kunci dia SP Minus. negatif. Siapa yang negatif? FS. PS. Sumber. Kata kuncinya sumber. Oke, pendengar sumber. Oke, sekarang mobil pemadam kebakaran itu bergerak membunyikan sirine. Dia bergerak membunyikan sirine. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi, ini ada kata kunci, menjauhi, berarti mobil pemadam kebakaran karena dia bawa-bawa sirine, berarti dia sumber. Sumber itu ternyata menjauhi pendengar. Sedangkan di sini sumber mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar negatif, kalau sumber menjauhi pendengar berarti Positif. positif. Berarti V apa nih? 300. V sebentar. V plus minus. V plus VS, Bu. Plus PS. Oke. Oke, sekarang pendengarnya itu dia berdiri di tepi jalan. Pendengarnya Diam. berarti No. apa? Ya, Nol. dia Diam. diam. Artinya 0. V aja kali FS. Oke deh, 300 tambah apa? 20 20. kali 400 ya? Ya. 300, 350, 300, 375. 375 Hz. Yeay. Deh. Oke. Nah, di soal yang ini Ibu nggak mirip banget, tapi ya pasti rumusnya kayak gini lah. Oke, jadi intinya Antum harus paham konsep yang ini. Berarti kalau menjauh dari sumber bunyi plus, Bu. Iya, menjauh. Menjauh dari sumber bunyinya siapa? Bentar, pertanyaanmu. Siapa yang menjauh dari sumber bunyi? Sumbernya itu Yang mendekati mendengar ya. pendengar. Oh, pendengar. Kalau pendengar menjauh dari sumber bunyi? Buat minus. Iya, benar, minus. Pendengar menjauhi sumber bunyi, berarti dia minus. Gitu. Sumber bunyi menjauhi pendengar, berarti dia plus. Kalau sumber mendekati pendengar itu minus ya, Bu ya? Iya, minus SP. Siap, Bu. Oke, sip. Bu, itu tadi PP-nya kok nggak ada, lupa. Tadi kurang ngeh. Oke, karena si sumbernya dia diam. Oh ya. Si pendengarnya dia diam. Pendengar ini nih, dia diam. Dia nggak gerak kemana-mana. Jadinya dia 0. Oh ya. Ya. Karena diam, dia 0. Oke, lanjut. Nah, ini mudah banget, soal bonus juga. Pernyataan yang tepat, gelombang bunyi dapat merambat dalam medium mana 1, 2, aja? 3. Iya. 1, 2, 3. Nggak bisa ya dipakum. Oke, nah terus 22, ini juga Antum harus ngeh. Ini pembiasan hukum Snellius. Hukum Snellius. Dari sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Akan dibiaskan mendekati atau menjauhi garis normal. Mendekati. Kalau sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat? Menjauhi. Oke, nah sekarang pertanyaan Ibu. Indeks bias, ini kan
Indeks kurang rapat, lebih rapat. Ini kan berkaitan sama indeks bias ya. Berkaitan sama indeks bias. Kalau indeks biasnya udara sama kaca, mana yang lebih besar? Udara. Udara apa kaca? Yang lebih Kaca. rapat. Yang lebih rapat Oh, kaca, Bu. Kaca. kaca. Gitu. Kaca Indeks lebih. bias kaca dia lebih besar dibandingkan indeks bias udara. Oke. Nah, oke, itu juga soal teorinya. Next. Gelombang cahaya. Kita masuk ke gelombang cahaya yang belum dipelajari. Nah, ini juga bonus ya. Tapi walaupun ini juga semoga mudah. Maksudnya insya Allah mudah sih. Bonus, Bu. Bonus lah. Bonus Berarti dikerjain. Oh, Bonus. kirain kalau misalnya ngasal juga dapat nilai, Bu. Udah. Mana ada. Maksudnya bonus ya soalnya gini lah gitu. Tapi nggak persis banget ya. Kalian jangan ini 100% akan kayak gini. Nggak juga. Bonusnya kita bahas bareng-bareng. Sebuah cahaya monokromatis dengan panjang gelombang. Kita punya lambda 1000 Newton meter melewati dua buah celah yang sama lebar. Celahnya sama lebarnya. Berarti kalau celah itu apa? Celah itu dua buah celah. Apa lambangnya? D. Ya, D. Betul. D-nya 0,2 mm. Terlihat pola gelap terang pada layar. Kata kuncinya layar. Yang letaknya 2 meter dari celah. Berarti apa itu? Y, Bu. YN. Y. Lah, kata kuncinya layar. L. 2 meter. Pola terang yang paling ujung berada pada titik 8 cm. Berarti Y yang ini nih. Letak pola terangnya. Y-nya 8 cm. Dari terang pusat. Jumlah total pola terang yang dapat terlihat. Nah, ini apa nih? N. Ya, N. N-nya. Berarti D, Y per L ya. Kemudian DYN per N, L. Oh, N. N lambda. Lambda. Oke. Kita ubah semuanya dalam bentuk meter ya. Bu. D-nya 0,2 mm berarti 0,2 10 min 3. Y-nya 8 cm berarti 8 kali 10 min 2. L-nya 2 meter berarti 2. N-nya itu yang ditanya. Lambda-nya 1000. Yap, 10 pangkat min 6. 0,2 kali 10 pangkat min 3. Kalau 2 kali 10 pangkat min 4 boleh nggak, Bu? Boleh. Bentar. Boleh. Ini ada 2 sebenarnya. Ini ada 2. Kita bisa coret. Oh, siap. Gitu kan? Ya. Tapi di sininya 0,1 kan jadinya. 0,1 berarti 10 pangkat min 4. Min 4. Terus 8 kali 10 pangkat min 2. N. Ininya 10 pangkat min 6. Ini min 4 sama min 2 min 6. Ya, ini juga min 6. Jadi coret semuanya. Berarti N-nya adalah 8. Selesai. Benar. N-nya 8. Oke. Nah. Sekarang nomor 24. Oke, berarti cahaya cuma 3 ya. 3 soal ini itu. Sebuah cahaya dengan panjang gelombang lambdanya 10 mikrometer. Afwan, soal sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu? Bu? Cukup? Oke, kalau cukup. Sebuah cahaya dengan panjang gelombang 10 mikrometer melewati kisi. Jika orde tertinggi yang dapat diamati pada layar sebesar 4, kayaknya udah dibahas ya di kelas. Ada beberapa yang udah dibahas di kelas, ada yang Udah, Bu. Orde tertinggi berarti maksimum ya. N Iya. 4. Jumlah kisi yang digunakan pada percobaan ini yang ditanya N.
N besar jumlah kisi. Oke, rumusnya Dicari itu Bu, D sama dengan sin theta D sama dengan N kali lambda. sin theta N kali lambda. Karena dia orde maksimum, kita akan menggunakan Nmax, maka sin theta-nya jadi 1. 1. Berarti D Nmax kali lambda. Oke, kita cari D. Nmax-nya 4, lambdanya 10 kali 10 min 6. Berarti D 4 kali 10 pangkat min 5. Satuannya apa? Meter. Ditanya N. Rumus N dikaitkan sama D apa? D itu 1 per N. Berarti N itu 1 per D. Berarti 1 per 4 kali 10 pangkat min 5. Artinya 25 dikali 10 pangkat 3. Ya. Berarti ya 1 per 4, 10 pangkat 5 ke atas, 100. 25.500. Berapa nak? 25.000. 25.000 ya? 2.500. Ya kan? 25 100.000 dibagi 4 ya? 25. Iya. 2000. Garis per meter. Udah selesai. Terus nomor 25, sinar dengan panjang gelombang. Lambdanya 2500 Armstrong, artinya 2500 10 pangkat min 10 meter. Memiliki kisi. Oke, N-nya 500 garis per milimeter. Ini harusnya ya, milimeter. Tentukan sudut deviasi orde kedua. Ini tentukan sudut deviasi theta, berarti orde kedua, sudut deviasi sin theta saat N-nya 2. Sama orde maksimum. Berarti kita pakai rumus yang mana? D sin theta Sama dengan N kali lambda. D-nya dari mana? D-nya 1 per N. Oke. Nah, D-nya dari 1 per N. 1 per N, 1 per 500. Berarti berapa? 2 dikali 10 pangkat 0,2. 2 dikali 10 min 3. 2 kali 10 pangkat min 6. Min 3 dong. Iya enggak? 0,2 Pangkat min 6. Min 6. 10 pangkat min 3. Min 3 Itu dikali 10 pangkat min 3. satuannya milimeter. Kalau kita ubah ke dalam bentuk meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 6. 5. 6. Nah. Oke. Berarti sin theta sama dengan N lambda per D. Oke. Oke. Lanjut. N-nya 2, lambdanya 2510 min 10. D-nya 2 kali 10 min 6. Coret-coret. Bu, apaan Bu? Yap, silakan. Itu yang 2500 kali 10 pangkat min 10 dari mana? 10 pangkat min 10-nya. Oke, ini ada satuan. Nah, ini ada A. A itu Oh. apa? A itu adalah Armstrong. Harusnya ada bulatan di atas. A itu adalah Armstrong. Gini lambangnya. Oh ya. Nah, 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Oke. Jadi Armstrongnya harus diubah dulu ke dalam bentuk meter. 2-nya coret, berarti tinggal 25. 25, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 8, berarti gimana? 25, 10 pangkat berapa? 10 min 4 kurangi 2. Min 2 ya? Min 4. Berarti sin theta-nya 0,25. Belum selesai sebenarnya, harus pakai artis. Nah, kalau orde maksimum, berarti Masih. pakai N aja. Gini ya, Nmax. Pakai rumus yang ini. D-nya berapa? Oke, selesai.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ubah ke sinnya itu loh, Bu. Dari sin nyari teta. Ya. Ini harus pakai kalkulator. Jadi untuk sudut nggak Ibu keluarkan. Kecuali enggak. sudutnya dibuat bagus. Siap, Bu. Iya. Teta, maksudnya nggak, antum nggak perlu pakai kalkulator ya. Jadi insya Allah angkanya bagus. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai semua berarti ya? Bu, tadi Bu yang nomor 23 Bu. 23. Enggak. Yang nomor 24. Oh, 24. Ya, silakan. Itu sinnya dihapus kenapa? Karena dia yang ditanya adalah, karena dia yang diketahui itu dalam kondisi orde tertinggi. Kalau orde tertinggi, itu Nmax ya. Ini Nmax-nya adalah 4. Di sini N-nya jadi Nmax. Nah, ketika Nmax, itu sin tetanya, dia kondisinya dia 1. Gitu. 90, Bu. Jadi coret, sin 90 gitu. Jadi udah langsung D sama dengan Nmax kali lambda. Oke. Baik, Bu. Oke. Kalau ngitung-ngitung soal paling banyak keluar. Kalau ngitung-ngitung soal paling banyak keluar materi apa? Ibu nggak ngerti pertanyaanmu. Jan. Halo? Halo? Ya, Bu. Enggak, ini Fauzan ya? Itu Ibu nggak ngerti pertanyaannya apa? Ya, kalau ngitung-ngitung... Mungkin soalnya paling banyak apa, Bu? Nggak ngerti, maksudnya gimana? Mungkin soalnya paling banyak tentang apa? Oh, soalnya paling banyak tentang apa? Mungkin. Oh, kalau ngitung-ngitung, soal yang paling banyak itu gelombang bunyi. Ya, kayaknya ya. Ibu sih buatnya 6 gelombang bunyi. 6 soal gelombang bunyi. 4 soal semester lalu, 4 soal gelombang stasioner, 4 soal gelombang berjalan, 6 soal gelombang bunyi, 4 soal gelombang cahaya. Gitu. Ada konsep gelombang juga ya, 4 soal konsep gelombang. Konsep gelombang yang umum, cuma nanyain lambda, theta, gitu aja. Ini. Cukup berarti? Oke. Bu, saya boleh bagi ininya nggak, Bu? Catatan ini, PHT. Boleh. PHT. Catatannya boleh. Nanti Ibu kirim. Oke, Bu, itu kalau... nomor 25 yang orde maksimum belum dikerjain. Mau dikerjain, dikirain Ibu cukup. Oke. Ya udah, nggak apa, nggak salah kalau gitu. Lah, Anak batik. nggak apa-apa kali. Jadi kita cari N maksimum ya. N. D-nya berapa? D-nya ini ya. 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian lambda, ini kan rumusnya. Kemudian lambdanya 25 kali 10 pangkat min 10. Berarti 2/25. 10 pangkat min 6. Kalau di bawahnya dia 10 pangkat min 8. 2/25 itu 1/12,5 sekian ya. 2/25, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 8 ke atasnya, 10 pangkat 8. Berarti berapa? 200 ya? 200/25 ya? Ya, jadi jawabannya N-nya adalah 8 juga. Oke, 0,08. 0,08. Oh, 0,8. Lah, 200 bagi 5, 25. Nah, itu kayaknya, Bu. Apa-apa? Oke. 8 ya. Jadi, kalau misalnya nanti kalian melakukan percobaan seperti ini, ada celah, misalnya ada celah, di sini ada kisi-kisi, yang jumlahnya itu 500 garis per milimeter. Ketika cahaya itu disorotkan, nanti tuh akan terjadi interferensi
interferensi pola gelap terang, terang, gelap, yang kayak gitu, ordenya itu maksimal cuma sampai 8, nggak akan banyak gitu. Nah, itu yang dikatakan sebagai orde maksimal. Oke. Baik, itu saja mungkin. Nanti videonya akan Ibu post, recordingnya di YouTube. Nomor 1 sampai 15 itu juga di post. Kalau antum merasa ragu, Ana udah remedial atau belum, Ana udah lulus atau belum, boleh hubungi Ibu. Tapi kalau antum misalnya Ana emang belum remedial sama sekali, ya udah sih nggak usah nungguin info dari Ibu gitu loh, langsung aja gitu. Langsung, ini kan udah dibahas juga. Langsung antum kerjain, hayati soalnya gitu ya. Pahami, kirim ke GC. Maksimal Ibu tunggu sampai malam ini ya, perbaikan PTS sama UH. Itu saja mungkin, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Semoga dimudahkan. Nanti semoga dimudahkan. Semoga nilainya bisa meningkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga ya. Selama 1 semester ini. Selamat naik kelas 12. Semoga naik semuanya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pelajari lagi ya nanti. Kurang, Bu. Ya. Saya kira